Ustadz, bolehkah orang bersedekah agar penyakitnya hilang? Pembahasan tentang masalah ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama termasuk hal yang diperbolehkan. Tapi sebenarnya kaidahnya kita merujuk kepada dalil. Ada penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Ada sebagian kalau ada hadis-hadis yang mengisyaratkan seolah-olah di situ dibolehkannya keinginan dunia, maka itu harus didudukan. Pertama, ya, keinginan dunia ini harus ditetapkan dalam hadis yang sahih. Pertama harus dalilnya sahih dulu. Kedua, keinginan ini bukan menjadi niat yang asal. Bukan menjadi niat yang asal, tapi niat asalnya adalah karena mengharapkan balasan di sisi Allah, mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah. Kemudian diselipkan keinginan dunia tadi, dibolehkan karena ada dalil yang membolehkannya. Contoh yang dicontohkan oleh para ulama dalam masalah ini seperti silaturahim untuk ya melapangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda, man arada an yubsa man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kerabatnya atau keluarganya. Hubungan baik dengan kerabatnya atau dengan keluarganya. Ini diterangkan oleh beliau, pertama ada dalilnya, berarti boleh kita amalkan. Kemudian waktu kita amalkan, niat utamanya tetap adalah untuk Allah. Itu kalau hadisnya sahih. Ini pun sebagian ulama lain menjelaskan makna dari hadis ini, ya, dilapangkan rezekinya maksudnya diberkahi. Dijadikan rezekinya sebagai sebab kebaikan. Tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Dipanjangkan umurnya artinya dijadikan umurnya itu bermanfaat untuk kebaikan. Untuk diisi dengan amal-amal soleh. Ini berarti kembali kepada makna kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan iman manusia. Bukan kebaikan dalam urusan dunia semata-mata. Nah sekarang berhubungan dengan hadis bersedekah untuk kesembuhan, ternyata hadis yang menjelaskan tentang masalah ini adalah hadis yang lemah, dhaif dari semua jalurnya. Dari semua jalurnya. Ya, saya pernah menulisnya dan dimuat di majalah As-Sunnah karena banyak dari sebagian ulama yang mengatakan hal ini, tapi kita harus kembali kepada dalil sahih atau tidaknya diterangkan oleh para ulama yang lain, dikumpulkan dari jalur-jalurnya, ternyata semua riwayatnya bahkan ada yang palsu, ada yang dhaif jiddan sangat lemah, ada yang kelemahannya juga kurang dari itu tapi tidak didukung dengan jalur yang lain yang bisa menguatkannya. Maka kalau dalilnya lemah maka tidak boleh diamalkan. Berarti ini termasuk ya mengamalkan amalan soleh dengan tujuan duniawi, dan ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Berarti ini juga tidak boleh diamalkan atau dijadikan pengecualian dalam masalah kesyirikan, beramal soleh atau beribadah dengan niat duniawi.